Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Samsung A06. Ini fingerprint magnet banget di sini. Dan seperti biasanya kita belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Kita dikasih bonus, guys. Ini kita dikasih bonus earphone. Oke, standar sih. Dan di sini smartphone-nya kayak gini. Ada bonus nanti ini internet XL 36 GB untuk 1 tahun. Dan di sini ada tulisan "Dear pelanggan yang terhormat, menyebarluaskan email dapat menyebabkan terjadinya pencurian data pribadi." Oke. Ini warnanya agak ya dongker gitu ya, biru ya. Kita coba baca ini warnanya apa sih? Black. Warnanya black hitam. Oke, sekarang kita bongkar. Dan di dalamnya seperti ini, ada smartphone-nya yang masih dibungkus kertas, dan di sini ada bundling XL ya. Oh enggak tertera berapa giganya. Oke. Dan di sini kita ada box kecil yang dalamnya ini cuman ada, di sini ada SIM ejector. Nah, di sini ada kabel charger Type C to Type C dan juga panduan singkat. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Samsung A06 ya. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya dan kertasnya kita buka. Wis, di sini ada stiker, kita copot, dibuat di Indonesia, 464 GB. Oke, sambil lalu kita nyalakan, nyala, dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu ya. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya dulu. Di 2024 ini mirip semua sih, cuman ini kalau yang di A15 kemarin dia ada kotak-kotak, kalau ini sejajar, itu doang garisnya. Dan ada dual kamera, yang ini kayaknya kecil, masa ultrawide, saya belum baca sih. Oke, dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada cekungan, di bagian pinggir tombolnya ada, di bagian tengahnya di tombolnya ini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya di sini ada mikrofon. Di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray, yang SIM tray-nya itu sudah dedicated, bukan hybrid. Oke, mantap. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya itu 64 GB sudah kemakan 14,94 GB. Nanti akan banyak aplikasi yang sudah terdownload sendiri nanti ya, setelah terkoneksi ke internet ini semuanya. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya ini, bagian belakangnya ini dia glossy banget, jadi dia mudah ninggalin fingerprint ya. Ya, fingerprint magnet banget. Dan dia ada coraknya bergaris-garis kayak gini, dan dual kamera yang mirip dengan iPhone, dual kameranya kayak gini ya. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya ada dua varian ya. Ada yang RAM 4 GB internal 64 GB yang dijual dengan harga resminya yaitu 1.499.000. Dan ada yang RAM 4 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.699.000. Tapi kita ambilnya yang varian RAM 4 GB internal 64 GB itu kita dapatin 1.200.000-an, gak nyampe 1.300.000. Dan untuk varian warnanya ada cuma blue sama white ya, putih dengan biru. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya dulu. Ini bodinya menggunakan plastik dan framenya juga menggunakan plastik. Dan untuk layarnya dia menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,7 inch. Resolusinya masih HD+, yaitu 720 x 1600 pixel ya. Dan rasionya 20:9. Dan untuk refresh rate-nya sayang banget masih 60 Hz ya. Padahal ya di harga segini sudah menggunakan 90 Hz bahkan 120 Hz. Dan untuk kecerahannya saya nggak tahu di bawah terik matahari ya kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih, masih kewalahan. Dan untuk proteksinya dia nggak ada proteksinya ya, saya baca itu nggak ada proteksinya. Dan dia juga nggak dapat screen protector, jadi kita harus pakai screen protector ya. Dan untuk kameranya dia ada dua kameranya, yaitu side fingerprint dan juga face unlock. Dan dia bisa ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan mematikannya ya. Face unlocknya kita coba. Oke, lumayan akurat ya. Oke, dan sekarang kita tes fingerprintnya. Oke, mantap. 1 2 3. Oke, kita coba fingerprint lain. Nggak bisa ya, nggak mau. Oke, mantap. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan One UI 6.1. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G85 yang 12 nanometer, didukung dengan RAM 4 GB, bisa ditambah 4 GB dan internal 64 GB yang masih menggunakan eMMC ya.
ya IMMC 5.1, yang mana kalau kita lihat di Antutu benchmarknya dia mendapatkan 237 ribuan, ya standar sih menurut saya. Dan untuk sensor-sensornya sayang banget dia banyak yang dipangkas ya, bahkan gyroscope-nya nggak ada, sensor orientasi nggak ada, sensor tekanan juga nggak ada ya, cuma segini doang. Dan untuk lain-lainnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3, dan untuk NFC-nya sayang banget dia belum ada NFC-nya ya. Ya sayang banget sih nggak ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia masih mono, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger, bukan didukung sih, mendukung sampai 25 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 5%. Ini irit banget sih. Ya memang sih rata-rata Helio G85 itu irit baterai ya, irit kepada baterai. Dia 1 jam cuma berkurang 5%. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger 25 wattnya Samsung, karena dia sudah mendukung sampai 25 watt, dia 1 jam bertambah 63%. Lumayan sih, kayaknya butuh waktu sekitar 1,5 jam atau hampir 2 jaman lah ya untuk full kalau dari 0% ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode portrait, dan di sini ada mode foto, ada mode video, dan di sini di mode video ini dia bisa ngerekam kalau kamera belakangnya sampai 60 fps ya, Full HD 60 fps atau HD. Kalau HD mentok di 30 fps ya. Kalau HD dia mentok di 30 fps ya. Dan kalau kamera depannya dia di HD 30 fps atau Full HD 30 fps, gak ada 60 fps-nya ya. Dan di lain-lainnya di sini ada mode Pro, panorama, makanan, malam, gerak lambat, dan hyperlapse. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A06 ya. Dan dia ada stabilisasinya standar lah. Dan kalau kita coba buat ngezoom, dia bisa sampai 10 kali ya. Dan sudah burik gitu ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Nah, ini kalau kamera belakangnya. Bagaimana teman-teman bisa lihat sendiri kan hasil kameranya. Dan dia juga bisa langsung flip ke kamera depan ya. Nah, ini tanpa di stop bisa flip ke kamera depan. Bukan flip sih, tapi switch. Nah, ini langsung kamera depan tanpa di stop. Ini gokil. Untuk kamera depannya sih lumayan. Saya rekamnya di pagi-pagi. Sekitar jam 6-an ya. Nah, gimana teman-teman? Lumayan lah. Entah kalau siang hari. Tapi kalau pagi ini lumayan oke lah. Kamera belakangnya ini bisa ngerekam sampai 1080 atau Full HD sampai 60 fps ya. Ya, dia bisa 60 fps. Tapi kalau kamera depannya mentok di 30 fps saja ya. Ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A06 yang 60 fps. Ini gelap ya, dan kalau malam-malam kayak gini ini lumayan oke ya, walaupun gak stabil tapi ini lumayan oke, lumayan tajam, dan noise-nya nggak begitu banyak, nggak banyak banget maksudnya, dan dia bisa langsung diputar ke depan. Nih, kalau kamera belakangnya bisa 60 fps, kalau kamera depan kan mentok di 30 fps aja kayak gini ya. Kalau kita ngerekam malam-malam, bagaimana kamera belakang? Kalau kita putar ke wajah, kamera belakangnya kayak gini ya. Teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya oke ya di siang-siang, tapi ini kalau kita gunakan mode portraitnya lebih dramatis ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya mirip-mirip dengan kamera depannya, malah oke banget kalau pagi-pagi. Mode portraitnya juga ya. Kalau kita buat zoom dia bisa mentok sampai 10 kali standar ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini terang banget ya. Baik mode portraitnya ini gokil sih, dramatisnya mantap banget. Dan kamera depannya ini tajam juga sih, lebih lumayan lah di harga segini. Dan kalau kita gunakan mode malamnya cuma beda warna aja sih kayaknya. Kalau kita gunakan kamera belakangnya wis lebih cakep lagi, apalagi kalau kita gunakan mode portraitnya lebih gokil ya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, mode malam dan mode pro nya ini kurang lebih sama, nggak ada perubahan ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Samsung A06. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Menurut saya sih ini gokil sih ya, Samsung ini gokil. Tapi untuk brand Samsung, tapi kalau teman-teman nggak lihat brand, maksudnya nggak peduli merek apa,
pengen HP yang bagus, kayaknya Samsung ini bakalan kalah telak dengan teman-temannya ya, dengan pesaing-pesaingnya. Kompetitor-kompetitor lain itu sudah ngasih 90 Hz, charger ada, bahkan ada yang 120 Hz. Bahkan di harga 1,5 juta ada yang ngasih Ace ya, kayak itel RS4 kemarin, ada juga Infinix Hot 40 Pro ya. Itu gokil banget sih. Cuma ini kan Samsung biasanya tetap laku. Dan kalau kita bahas bagian kelebihannya sih, menurut saya kelebihannya cuma dua ya. Yang pertama, dia bisa ngerekam sampai 60 fps di kamera belakangnya, kamera depannya nggak bisa. Dan yang kedua, dia kelebihannya bisa nge-switch kamera depan dan kamera belakangnya. Itu kelebihannya ya. HP yang lain mana ada, selain Samsung belum ada sih ya. Selain Samsung saat ini, apalagi di bawah 2 jutaan belum ada. Kalau kekurangannya sih menurut saya yang pertama, dia nggak dapat kepala charger, tapi seharusnya kalau lihat di link resminya kayaknya dapat ya. Tapi kalau di sini dapat bundling kartu XL itu standar lah. Dapat earphone kayak gini ya standar lah, ini bonus dari konternya paling. Kalau memang dapat biasanya ada di bagian atasnya kayak gini. Dan yang kedua kekurangannya sih menurut saya dia masih 60 Hz. Dan yang ketiga dia masih menggunakan eMMC ya. eMMC ini yang bikin smartphone itu agak lemot. Seharusnya Helio G85 itu sudah lumayan kencang, dibuat game kencang banget. Tadi itu saya ngoperasin kamera aja buat scroll itu ya malah macet-macetan ya. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini recommended? Ya, buat teman-teman yang nggak mentingin fitur-fitur lainnya, recommended kok.